Oke, nama saya Santi Nuraini. Kebetulan saya juga mahasiswa Universitas Gunadarma di namanya Region Depok. Tingkat 4 juga sama, kebetulan ngambil jurusannya akuntansi. Dan diminta sama Dimas buat jadi narasumber wawancara malam ini. Kebetulan saya juga selaku owner di apa ya, bisnis tapi mungkin masih small business gitu. Oke. Oke, kalau begitu boleh tahu apa nama ininya, bisnisnya? Oke, untuk nama bisnisnya itu aku ke bidang fashion ya. Jadi nama brandnya sendiri Raini Hijab Fashion, tapi biasa orang mengenalnya Raini Hijab juga cukup. Ini hijab fashion ya. Ya. Oke. Sudah berapa lama Kak di berdirinya? Untuk online tersendiri sebenarnya dengan brand Raini Hijab ini udah tahunan, tapi untuk store offline-nya itu beberapa bulan aja sih, belum ada setahunan. 6 bulan atau kurang lebih 6 bulanan ada kayaknya. Oke, berarti dibilang 2 tahun lah ya. Iya. Oke, untuk pertanyaan pertamanya, definisi bisnis secara pribadi menurut Kak Santi. Iya. Definisi bisnis secara pribadi, kalau bicara tentang bisnis itu kan pasti tujuannya itu untuk memperoleh laba atau keuntungan ya. Tapi kalau menurut saya sebenarnya bisnis itu bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan atau memperoleh laba atau keuntungan, tapi ada rasa kepuasan tersendiri ketika kita si konsumen ini bisa ketika konsumen ini memperoleh suatu barang atau suatu produk yang mereka inginkan atau mereka butuhkan, dan juga ketika konsumen ini bisa menerima produk yang kita produk yang kita hasilkan gitu. Jadi ada rasa kepuasan tersendiri gitu, selain tujuannya untuk memperoleh laba atau keuntungan itu. Oke, berarti itu ya menurut secara pribadi Kakak ya untuk definisi dari bisnis. Oke, yang kedua, motivasi atau faktor yang mempengaruhi keputusan berbisnis. Untuk faktor atau motivasi yang mendorong keputusan berbisnis sebenarnya itu secara garis besar ada di ruang lingkup yang terdekat kita, contohnya seperti keluarga, teman gitu ya. Jadi kalau misalkan di ruang lingkup terdekat kita aja mensupport kita, jadi otomatis pasti ada rasa semangat yang muncul gitu. Apalagi baik itu di bisnis ini baru dimulai ataupun bisnis itu sudah berjalan ya. Yang kedua mungkin bisa dari konsumennya. Ketika konsumen kita menyukai produk kita, terus dia merasa puas pada produk atau kualitas produk kita, pasti menjadi faktor yang mendukung mendorong kita nih untuk terus untuk memajukan bisnis tersebut gitu. Oke, berarti ada faktor internal lah ya, bisa dibilang lah ya. Iya betul. Dari beberapa orang yang suka dengan produknya, jadi mendorong untuk melakukan bisnis tersebut ya. Iya. Oke, selanjutnya dasar pemilihan orang-orang yang dijadikan rekanan atau tim dalam bisnis Kakak. Oke, untuk pemilihan sebenarnya untuk bisnis saya ya mungkin setiap orang itu beda-beda ya kita lihat untuk pemilihan orang ini. Tapi kalau menurut saya itu yang pertama kita harus bisa memilih orang-orang yang bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan nantinya. Ketika mereka ada kesalahan, mereka bisa mempertanggungjawabkan gitu, memperbaiki kesalahannya tersebut. Terus yang kedua bisa dipercaya. Ketika kita memilih seseorang untuk memberikan dia proyek atau tugas tersebut, pasti kan juga memilih dia tuh karena kita punya
punya kepercayaan kepada dia kalau dia tuh bisa menyelesaikan proyek tersebut gitu. Terus yang ketiga itu disiplin. Disiplin ini bukan berarti harus tepat waktu aja gitu. Disiplin ini bisa berarti tim itu bisa menyelesaikan suatu proyek itu sesuai atau tepat waktu gitu. Terus yang keempat mungkin kreatif menurut saya, karena di zaman digital gini kan lagi promosi itu sangat mempengaruhi banget ya. Jadi dengan promosi, apalagi promosinya yang menarik, pasti orang akan melirik gitu kan. Ya. Makanya kita kalau kreatif pasti orang juga akan tertarik gitu dengan produk yang atau si brand yang kita punya gitu. Terus yang kelima itu berkomitmen ya. Kalau misalkan tim kita ibaratnya baru setengah jalan, mereka udah ngeluh, udah ngerasa bosan atau gimana gitu ya, pasti gimana ya, kurang ada rasa semangat lah gitu. Jadi kalau kita berkomitmen, kita sama-sama bisa berkomitmen gitu untuk perusahaan kita atau bisnis kita ini berjalan dengan baik, bisa maju, itu kan menjadi suatu dorongan untuk kita gitu, untuk kita semua gitu, untuk satu tim itu sih. Oke, berarti ada 5 poin dari ini ya, dasar pemilihan orang-orang yang ada di tim kakak ya. Iya. Oke. Yang selanjutnya, apa pertimbangan dalam menentukan jenis usaha dan bentuk perusahaan? Pertimbangannya, untuk jenis usahanya ini kan aku di bidang fashion muslim sih, sebenarnya lebih ke hijab, tapi aku lebih sekarang tuh dikembangin lagi lebih ke fashion muslim sih sebenarnya. Terus untuk bentuk perusahaannya ini manufaktur, bisa dibilang manufaktur dan sekaligus juga distributor gitu. Jadi kita punya dibilang konveksi mungkin belum ya, karena masih dibilang small business sih, masih kecil gitu. Jadi kita produksi sendiri tapi ya ngerjain sendiri gitu. Gitu. Terus kalau untuk bentuk kalau tadi yang kedua tuh distributor. Nah, kan tadi saya udah bilang saya kan lebih ke hijab gitu. Tapi kan saya dikembangkan lagi ke fashion muslim. Nah, jadi distributornya itu enggak hanya distributornya itu di bagian fashion muslim itu. Jadi kita bekerja sama konveksi yang cukup sudah besar lah ya. Pastinya itu masih keluarga, itu saudara saya. Jadi kebetulan keluarga dari mama saya emang dominan orang-orang konveksi semua gitu. Semua pengusaha semua di bidang fashion juga. Jadi saya bekerja sama, mereka menjadi bagian produksinya, saya yang bagian pemasarannya, seperti itu. Oke. Jenis usahanya itu sebagai fashion ya, fashion muslim, hijab ya. Oke. Sebentar Kak. Bill, gimana Bill? Ikut Bill. Oke, berarti masih aman. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menentukan struktur organisasi? Bagaimana menentukan the right person on the right place? Oke. Menentukan struktur organisasi, orang yang tepat, tempatkan di yang tepat gitu ya. Ya, betul. Sebentar. Bener aja benar. Oke, sorry ya. Oke. Ada gangguan. Ya, pertanyaannya tadi bagaimana menentukan struktur organisasi, bagaimana menemukan the right person on the right place. Nah, biar gimana ya, bisa menentukan orang itu tepat nih di posisinya, pastinya juga kita harus mengenali karakter orangnya tersebut, keahliannya,
ataupun kemampuannya. Jadi misalnya ketika orang itu dia kreatif, dia jago edit gitu kan, nah pasti cocoknya itu di bagian editing, desain gitu kan, bagian yang berbau dengan kreativitas. Terus kalau misalkan orangnya dia public speakingnya bagus, terus juga Maaf Kak Santi. oh ya sorry ya pencet ya. Oke. Oke. Terus sorry gimana ya nggak ke ini ulang deh ya. Boleh Kak. Oke, untuk tadi bagaimana menentukan struktur organisasi dan bagaimana menempatkan the right person on the right place. Nah ya, untuk menentukannya yang pasti kita harus mengenali karakter orang tersebut, kemampuannya. Jadi misalkan ketika orang itu dia pintar edit, terus dia punya keahlian kreatif lah gitu orangnya, berarti kan dia diposisikan sebagai editor atau desain. Terus ketika orang itu bisa public speaking atau dia orangnya pedean gitu kan, terus kreatif juga gitu kan, dan bisa apa ya, dari kemampuannya aja kita bisa menebak gitu kemampuannya dia. Oh berarti dia cocok nih di bagian promosi karena dia orangnya bisa public speaking terus juga orangnya pede tuh. Terus kalau misalkan orangnya juga dia bisa jahit aja gitu kan, berarti kan udah keahliannya udah kelihatan nih jahit, ya udah berarti dia bagian produksi. Itu sih kita bisa melihat dari kemampuan atau keahliannya tim kita gitu orang tersebut. Oke, berarti kan ini kan fashion ya. Berarti ada juga yang mungkin keahliannya bisa didesain juga kayak. Bisa. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Yandi. Oke, bisa di itu, Yandi. Sebelum lanjut ke next pertanyaan, nyambung dari yang tadi kan gimana nentuin right people, ya itulah pokoknya struktur yang benar gimana kalau ternyata udah bagus nih, udah cocok sama keahliannya, tapi ternyata dia performanya turun. Itu biasanya menurut kakak apa yang harus dilakuin kayak gitu? Oke, ketika dia sudah ditempatkan, menurut kita ya, ketika orang tersebut sudah pas ditempatkan yang sesuai dengan keadaan kemampuannya dia, tapi mungkin kemampuannya dia itu menurun. Nah, kita sebagai tim seharusnya kita harus mengenali nih, kenapa faktornya dia bisa menurun gitu. Apakah ada masalah-masalah pribadi gitu atau masalah tim? Nah, ketika ada masalah pribadi, mungkin kita lebih ke pendekatan kepada orang tersebut. Kenapa gitu? Karena kan kita satu tim, kita jadi harus saling merangkul. Nah, ketika kita tahu itu masalahnya apa, ya kita harus gimana ya? Harus memberi solusi gitu kepada orang tersebut. Nah, ketika dia mungkin merasa capek gitu kan ya, butuh istirahat gitu kan, udah gitu lah. Kita saling support aja gitu, saling nyemangati satu tim gitu. Jangan sampai gimana ya, individualis gitu, karena kita kan satu tim. Kalau misalkan dia kinerja turun, berarti kan ada faktor-faktornya tersebut. Faktornya apa gitu? Kita cari tahu dulu nih faktornya apa. Itu sih. Oke, jadi menurut kakak kalau ada kejadian kayak gitu lebih baik dicari root cause-nya dulu, baru coba dicari solusinya ya? Iya betul. Oke. Sekarang untuk pertanyaan selanjutnya, waktu kakak bangun brand kakak itu yang tadi Compact Fashion itu, langkah yang waktu itu kakak lakukan itu seperti apa? Bisa dari mulai apa namanya begitu segala macam, terus gimana keadaan brandnya sekarang? Itu juga. Oke. Untuk langkah pertamanya yang pasti itu saya melihat dari target pasarnya dulu ya. Padahal tuh saya udah gimana ya, bisa dibilang hobi sih ya kalau untuk di bagian menjual gitu. Tapi ya menjual mungkin bagian fashion aja. Kalau ke bagian makanan mungkin saya kurang bisa gitu. Jadi kalau ke bagian fashion itu tuh saya mungkin ada kemampuan
kemampuan gitu. Saya merasa mampu kalau saya bisa. Nah, ketika saya melihat target pasar saya, waktu itu di 2013, kan belum ada lah ya kayak e-commerce kayak Shopee, Tokopedia gitu-gitu ya. Jadi masih ruang lingkup kecil lah kalau saya pikir waktu itu. Jadi untuk target pasar saya, mungkin saya bisa menjual barang ini dari teman ke teman aja gitu. Belum berpikir ke ruang lingkup yang besar gitu. Terus jadi saya melihat target pasarnya saya dulu. Yang pertama. Yang kedua, untuk membangun brandnya tersebut, kita harus punya yang namanya keunggulan atau keunikan yang beda daripada yang lain gitu. Misalkan kalau di brand lain misalkan mereka bisa menjual dengan harga murah, tapi kualitasnya kita nggak menjamin. Nah, kita harus punya keunikan atau keunggulan tersendiri. Kita bisa meningkatkan kualitasnya agar gimana ya, punya keunggulan gitu tersendiri pada brand kita sendiri. Jadi dikenal sama orang itu, oh si Raini Hijab ini dia bagus loh kualitasnya dari segi bahan, dari segi jahitan, atau dari motif atau warna, mereka bagus-bagus gitu. Jadi orang itu mengenal bukan karena dari harga mahal atau murahnya, tapi dari kualitasnya atau keunggulan produk tersebut gitu. Terus yang ketiga, langkah ketiga itu promosi. Itu paling penting banget. Lihat target pasar ataupun kita punya produk keunggulan produk yang nggak akan bisa gimana ya berkembang gitu. Jadi yang ketiga itu sangat penting banget, itu promosi. Dengan promosi pasti produk kita tuh lebih dikenal oleh konsumen, baik dari yang tadi bilang karena target saya masih belum terlalu jauh ya, belum terlalu luas. Seenggaknya promosi dari teman ke teman, dari mulut ke mulut gitu. Terus kalau misalkan kedepannya mungkin kan bisa jadi lebih luas gitu sih. Jadi untuk membangun brand tersebut mungkin dari saya ada 3 poin: target pasar, kedua keunggulan atau keunikan produk tersebut, yang ketiga yang paling penting adalah promosinya. Gitu. Oke, kalau bicara soal promosi itu, tadi kan kita sempat mention awal-awal bangun brand itu promosinya ke teman dulu gitu kan. Nah, selain dari teman yang menjadi sarana promosi, kakak pakai sarana mungkin kalau boleh ceritakan awal-awal bikin itu dia kan belum ada Shopee dan segala macam, itu kakak promosinya gimana sampai sekarang? Oke. Untuk sarana sebenarnya sekarang kan udah udah luas banget lah ya, bisa melalui sosial media, dari e-commerce gitu kan, atau iklan prabayar ataupun endorse ke salah satu artis nama gitu kan. Nah tapi dari Raini Hijab sendiri, sarana yang digunakan dari awal mungkin yang pertama itu yang tadi saya bilang, dari mulut ke mulut. Jadi customer membeli produk saya, mereka suka dengan produknya, mereka menawarkan ke teman-temannya, ataupun sebaliknya. Ketika customer saya suka dengan produk tersebut, mereka gunakan, terus temannya mungkin suka gitu ya, tertarik sama si produk yang temannya ini pakai, pasti dia menanyakan dong, lu beli di mana gitu kan. Pasti mereka secara tidak langsung itu kan mereka mempromosikan brand tersebut gitu, produk saya gitu. Terus yang kedua mungkin sebelum ada e-commerce ya, pas masih sebelum e-commerce itu kan kayak Instagram tuh sudah berkembang cukup pesat ya. Kayak misalkan Instagram salah satunya. Dulu sih pas awal itu sebelum ke Instagram itu ke BBM, BlackBerry Messenger. Saya buat grup di salah satu BBM itu, saya buat grup untuk reseller atau orang-orang yang emang dia berminat untuk join ke grup gitu, untuk cara promosinya. Nah selain ke BBM dulu pernah juga saya nyoba di Line gitu, cuman ya emang dibandingkan BBM dan Line itu lebih ini BBM sih daripada si Line gitu. Terus udah berkembang kan sekarang lebih ke WhatsApp ya.
daripada Line, daripada BBM juga, apalagi BBM udah nggak ada gitu kan. WhatsApp, nah di WhatsApp ini mungkin kelihat lebih jangkauan, kayaknya lingkupnya kecil deh gitu kan, kayak cuma orang yang punya kontak kita aja deh gitu kan. Tapi jangan sampai begini ya, jangan salah gitu, dari WhatsApp itu sebenarnya bisa luas gitu, karena apalagi ini ditambah lagi from dari orang-orang reseller gitu atau dropship ya. Terus di Instagram itu sebenarnya bisa lebih luas sih ruang lingkupnya ya, karena nggak hanya pengikut kita aja yang bisa melihat produk kita, tapi orang lain yang nggak kenal kita atau kita nggak kenal mereka juga bisa melihat produk itu, membeli produk kita itu melalui sosial media. Apalagi ditambah lagi sekarang ada e-commerce gitu, kayak Shopee, Lazada, Tokopedia gitu. Dan itu sangat mempengaruhi banget gitu kan, karena melalui Shopee, Lazada atau e-commerce yang lain, itu kan seluruh Indonesia bisa melihat. Bahkan sekarang jadi salah satu tempat untuk mereka tuh berbelanja dibanding harus ke pasar, harus ke mall gitu kan. Terus ada sarana yang ketiga itu ada iklan prabayar. Oke, untuk iklan prabayar ini saya pernah coba itu pakai Shopee ya. Iklan Shopee itu banyak sih ya caranya, cuman di Shopee itu ada yang gratis. Yang gratis itu kita menaikkan produk tersendiri agar si produk kita itu selalu muncul di paling atas. Tapi ada juga yang prabayar. Nah, yang prabayar ini kita bayar per orang, sebanyak apa orang yang klik produk kita. Jadi ketika orang ngeklik produk kita, itulah biaya yang akan jadi tanggungan kita gitu untuk si iklan tersebut. Itu untuk prabayar. Mungkin masih banyak lagi sih iklan prabayar lainnya, seperti iklan ke TV mungkin ya, atau iklan yang lain. Cuman kan untuk Rayyan Hijab sendiri masih small business, jadi belum ada tuh untuk biaya dana untuk iklan yang mungkin biayanya cukup besar gitu kan. Terus sekarang tambah lagi ada endorse ke salah satu artis, selebgram gitu kan. Nah, untuk Rayyan Hijab sendiri sih sebenarnya belum pernah yang namanya nyoba untuk endorse ke salah satu selebgram atau artis, atau yang intinya endorse yang benar-benar bayar banget gitu. Sebenarnya belum pernah ya, karena itu karena kita masih small business, jadi gimana ya, belum ada gitu untuk biaya untuk endorse kita sendiri gitu. Jadi mungkin kedepannya kalau konsepnya sudah banyak, bisa nih endorse ke selebgram atau ke artis mungkin yang biayanya lebih besar lagi gitu. Tapi Rayyan Hijab juga pernah lebih ke memanfaatkan gitu. Endorse itu kan tidak perlu ke artis gitu ya. Yang tadi saya bilang di awal, bisa dari mulut ke mulut, tapi dalam bentuk sosial media. Kalau awal mungkin waktu dulu banget itu kan dari mulut ke mulut itu secara langsung, kita ngomong ketemu sama orang secara langsung. Tapi kalau endorse yang saya lakukan itu secara online gitu. Jadi kebetulan teman saya yang berminat untuk San, gue mau dong jadi model lu gitu, nanti gue yang bantu promosiin lu, gue iklanin, gue iniin di story gitu kan. Dan teman saya ini tuh sebenarnya nggak minta bayaran untuk saya, cuman dia emang pengen aja di endorse gitu kan. Kebetulan pengikutnya juga lumayan banyak, ribuan gitu kan. Walaupun seperti itu, pasti kan kita juga sebagai teman gak enak ya. Jadi ya paling saya cuma memberi produknya secara gratis aja sih gitu. Oke, berarti summary-nya awal tuh mulut doang ya kan. Habis itu dulu belum ada WhatsApp segala macam. Dulu masih pakai BBM. Saya pikir kakak pakainya BBM broadcast, kan ada BBM broadcast tuh. Ya kan? Saya pikir ternyata bikin grup. Oke. Saya santul. Kira kan. Terus ada pakai Line, pokoknya intinya dulu pasti pakai chat, habis itu pakai sosial media, sampai sekarang akhirnya kakak pakai ini ya, pakai endorse, tapi yang endorse teman sendiri gitu kan. Oke. Nah, selanjutnya itu kakak pernah nggak sih ngurus perizinan usaha? Biasanya kan kalau usaha itu ada izinnya gitu, atau nggak ada, langsung usaha gitu aja? Oke,
karena Rainy Hijab itu sebenarnya masih small business, tapi kalau untuk surat perizinan itu mungkin belum beres ya, karena terus saya pernah nyoba untuk bikin NIB aja, itu nomor induk berusaha di website resminya lembaga OSS ya, oss.go.id ya. Jadi saya cuma begitu iseng aja sih, mau nyoba daftarin UMKM di website tersebut, bikinin nomor induk perusahaannya aja, udah NIB-nya aja sih, kayak surat izin komersial atau yang lain-lainnya sih belum gitu, karena belum selesai sih emang. Mungkin kedepannya kalau emang sudah berkembang banget bakal diurus gitu. Oke, berarti udah pernah coba urus tapi emang belum selesai ya. Oke. Sekarang kalau resikonya itu, resiko yang pernah atau mungkin lagi dihadapin sekarang ini usaha itu kayak gimana? Terus ngadepinnya itu gimana? Bagusnya misalkan entah untung rugi atau mungkin ada karyawan yang korup gitu kan? Oke, kalau resiko mungkin saya lebih ke ini ya, ke pemasarannya, ke penjualannya ya, yang pernah saya alami. Yang pertama itu persaingan yang ketat dan kondisi harga pasar yang tidak stabil. Contohnya seperti ini. Di fashion muslim hijab itu tuh lebih cepat gitu kan perputaran trennya dibanding laki-laki, ya nggak sih? Kalau laki-laki, kalau baju kaos pasti dari tahun ke tahun gitu aja terus ya kan, paling cuma beda logo aja, beda ini aja gitu, ya nggak sih? Nggak banyak variasi gitu kan maksudnya. Nah iya betul. Nah kalau cewek itu tuh banyak banget modelnya lah, ukurannya, motifnya gitu kan. Nah persaingan harga ini tuh sangat beresiko banget gitu kan, apalagi kita jual online di marketplace kayak Shopee salah satunya ya. Di Shopee itu misalkan kita menjual suatu produk dengan harga jual 50.000. Nah di Shopee itu dengan barang yang sama ada loh harga yang di bawah dari 50.000 atau 10.000 bahkan gitu kan, 15.000, 20.000 gitu kan. Jadi benar-benar dia tuh bisa gimana ya, menjatuhkan harga pasar sih kalau menurut aku. Jadi persaingan itu sangat ketat banget gitu kan. Jadi kondisi harga pasar juga nggak stabil gitu. Contohnya kayak misalkan lagi tren banget suatu produk itu, pasti harga pasarnya itu akan naik gitu. Tapi ketika produk itu sudah gimana ya, udah nggak tren, jadi si harga juga akan mempengaruhi gitu aja, akan turun drastis banget gitu kan. Yang biasa kita bisa jual 50 gitu kan, ketika sudah turun ini kita benar-benar bisa banget sampai jual 20 gitu. Jadi persaingan harga apalagi di e-commerce itu tuh sangat beresiko banget gitu kan. Karena kalau misalkan kalian bandingin orang harga di pasar, harga di mall dengan harga di online itu tuh sebenarnya sangat gimana ya, bersaing banget gitu. Bahkan konsumen pasti membanding-bandingkan harga di mall, harga di toko gitu kan, sama harga di online gitu. Terus yang kedua ini tadi tren ya, fashion hijab cewek itu trennya cepat banget muternya gitu kan, berubah-ubahnya cepat banget. Mungkin sekarang lagi tren si kerudung plisket gitu ya, lebaran kemarin tuh ada kerudung plisket tuh lagi booming banget pas minanya, masih booming. Pas selesai lebaran, pas mina plisket itu udah nggak booming, diganti sama bergo plisket. Jadi tidak booming lagi nih. Nah ada bahan baru yang namanya crinkle. Nah si crinkle ini dari baju model atasan, tunik, gamis gitu kan, itu lagi booming banget. Bahkan orang perusahaan lain bisa bikin hijabnya gitu. Jadi caranya itu sangat cepat banget untuk berubah-ubahnya. Itu menjadi resiko banget, apalagi kalau kita berani untuk stok banyak kan. Ketika barang banyak tapi sudah tidak tren kan, gimana ya, penjual ini juga agak sulit gitu. Paling itu sih untuk resiko yang pernah saya alami. Tapi kalau berdasarkan dari tim, kalau ada yang covid gitu sih enggak ya.
paling kayak resikonya kayak saking cepatnya perubahan tren, kayak bagian produksi itu kayak gimana ya, kewalahan lah gitu ya. Baru kemarin bikin model seperti ini udah ganti lagi gitu. Jadi itu sih paling yang pernah dialami. Oke, berarti bisa dibilang persaingannya nggak cuma persaingan harga kayak misalkan harga toko online gitu kan, tapi ada resiko perubahan hype juga gitu kan. Kalau misalkan kita udah ngestok banyak, kita tahu hype-nya berubah, sayang gitu kan barangnya, kira disimpan di rusak. Oke. Iya betul. Nah, kalau udah misalkan hype berubah gitu kan, stok masih banyak. Nah, itu ngatur keuangannya gimana tuh? Kalau misalkan udah kayak gitu kan, ada impact-nya juga nggak tuh sama gaji karyawan atau segala macam. Oke. Untuk persediaan kayak stok itu yang udah banyak banget nih, tapi trennya sebenarnya sudah enggak ini. Nah biasanya itu saya namanya banding produk atau harga. Jadi kayak misalkan beli satu dapat dua gitu. Tuh tujuannya untuk beli satu itu tujuannya untuk ngabisin stok sebenarnya gitu. Kalau misalkan gimana ya, ada juga sih kayak promosi lain seperti beli dua harganya jadi segini tapi beli satu harganya segini. Itu juga termasuk salah satunya untuk solusi kita untuk ngabisin stok gitu sebenarnya, biar stok itu habis. Nah untuk efek nggak nih ke si gaji gitu ya, bahwa sebenarnya kalau dari gaji itu sebenarnya berefek pada omsetnya, pastinya akan menurun. Makanya kita banding gitu biar nggak turun banget gitu ya. Jadi pasti turun tapi nggak turun banget jadinya. Jadi untuk gaji atau yang lain masih bisa menutupi itu sih. Jadi bisa dibilang kalau udah pada gitu bikin bundling atau mungkin bikin promo gitu ya. Iya betul. Daripada sayang disimpan. Nah, ngomong soal keuangan itu caranya, kalau boleh tahu caranya Kakak untuk merumuskan gaji atau besaran modal itu gimana ya Kak, kalau gitu? Oke, untuk perhitungannya sih masih sederhana ya. Saya belum menggunakan benar-benar pure pakai akuntansi banget gitu ya. Laporannya juga masih laporan sederhana karena biar bisa dipahami gitu kan, biar nggak pusing juga gitu kan. Perhitungannya mungkin sama, penjualan dikurang pengeluaran yaitu pendapatan kita. Nah untuk pembagiannya mungkin saya ambil contohnya persenan aja kali ya. Ini hijab ini tuh belum cukup luas saya ya, jadi masih small business. Jadi saya masih di awal-awal baru di awal-awal gitu, maksudnya baru beberapa bulan aja di offline ini beberapa bulan kan ya. Jadi masih cukup perlu banyak banget modal gitu ya. Jadi ketika kita mendapatkan omset sekian, itu persenannya yang saya lakukan ada 70 banding 30, sorry. 70 banding 30. 70%-nya ini saya gunakan untuk perputaran modal lagi. Ya untuk beli-beli bahan, beli-beli perlengkapan yang lain gitu kan. Nah, jadi 30%-nya itu ke gaji. Jadi untuk di bulan-bulan ini ya gajinya masih kecil gitu. Makanya kita belum bisa merekrut orang untuk kerja gitu kan. Belum punya tim yang banyak ya karena masih awal gitu. Terus kita juga belum punya modal yang banyak gitu ya. Jadi ketika mendapatkan pendapatan masih diputar lagi gitu. Mungkin hanya tambahan pendapatan dari kerja sampingan gitu. Misalkan saya dapat pendapatan dari tempat yang lain, mungkin itu bisa saya tambahkan, sisihkan berapa ratus ribu untuk modal gitu. Oke, berarti untuk rumusannya sendiri juga disesuaikan dengan pemasukan pengeluaran ya, disesuaikan juga keuntungan apa segala macam sama modal. Oke. Nah, kalau untuk transaksinya itu biasanya Kakak pakai apa aja kan? Kakak pakai e-commerce tuh. Berarti kita pakai transaksi online gitu juga atau ada cash juga gitu mungkin, atau mungkin pakai, kalau dulu kan ada tuh pakai Wesel tuh.
Ada nggak kayak gitu? Oh, iya, iya. Untuk cancel sih nggak ada ya. Kita pakai transaksi yang bisa mempermudah konsumen, ya. Tapi ya menyesuaikan dengan ini juga kita juga gitu ya. Pertama pasti ada cash ya untuk transaksi di store offline gitu ya. Itu bisa cash ya. Yang kedua bisa transfer. Jadi untuk transfer ini mungkin saya baru buka 3 ATM aja ya, tapi masih ada satu ATM yaitu BRI. Saya belum punya ATM BRI, dan itu banyak banget customer yang atau konsumen tuh yang pada minta, Kak transfer BRI dong biar nggak kena biaya admin gitu, ada keluhannya seperti itu. Jadi mungkin kedepannya nanti saya mau buka BRI gitu biar mempermudah customer. Terus yang ketiga ada e-walletnya kayak ShopeePay saya terima, terus OVO. Ya jadi cuma dua aja sih sebenarnya, ShopeePay sama OVO, karena kalau kayak GoPay atau Dana gitu kebetulan saya juga nggak pakai, dan jadi kayak makin banyak tuh kayak makin ribet aja gitu nanti pembukuannya. Jadi saya cuma untuk e-commerce cuma ngambil ShopeePay sama OVO aja. Tapi kalau transfer BCA, Mandiri, DKI. Oke, berarti pakai bank transfer sama e-wallet ya, belum Betul. belum sampai kayak apa namanya virtual account gitu belum ya? Virtual account mungkin di e-commerce-nya kali ya. Kayak ada yang COD, ada yang virtual account transfer, atau ada yang Shopee Later gitu kan kalau dari Shopee-nya. Tapi kalau ini sendiri sih juga itu aja, cash, transfer sama e-wallet. Oke, berarti virtual account-nya itu memang disediakan dari si ShopeePay-nya ya. Gitu. Berarti untuk kakak sendiri belum ada virtual account ya. Oke, Iya. oke. Next nih, kakak pernah nggak sih ngajuin proposal bisnis, misalkan kakak ngajuin ke siapa gitu, ke saudara, proposal entah proposal kerjasama atau mungkin proposal dana semacam investasi gitu, kakak pernah nggak sih? Sampai saat ini sih belum. Belum ya. Iya, belum pernah. Nah kalau bicara soal, balik lagi nih ke soal produk, tadi kan kakak sempat mention kalau untuk branding itu kita mesti kualitas produk juga ya. Nah itu mungkin orang banyak bilang kalau kualitas produk itu bakal meningkat kualitas klien. Nah selain dari itu, menurut kakak yang bisa buat meningkat kualitas klien itu apa aja? Oke. Selain tadi kualitas yang bisa mengikat klien atau konsumen kita bisa membeli atau tertarik sama produk kita, yang mungkin yang paling pertama itu menurut saya adalah pelayanan yang baik. Ya, ketika ini baik secara online atau offline ya. Ketika kita di offline kita melayani customer dengan baik, dengan senyum gitu kan. Nah, jangan senyum lah gitu ya. Terus juga kitanya juga berbicara dengan yang sopan. Pasti kan customer atau klien kita akan suka gitu dengan pelayanan kita gitu. Terus untuk online ini saya juga melakukan pelayanan yang menurut saya ini cukup baik. Yang pertama, ketika ada pesanan masuk, saya biasa langsung hubungi si customer kita. Tuh. Sekedar cuma ngucapin terima kasih ya Kak sudah membeli atau order produk di Raini Hijab gitu. Pesanan Kakak akan segera kami proses ya Kak, mohon ditunggu gitu. Ketika pesanan sudah kami packing dan sudah kami kirim, saya masih membiasakan untuk menghubungi customer lagi. Kak, pesanannya sudah dikirim ya Kak. Terus ditambah lagi mungkin saya mengingatkan customer saya untuk jangan lupa kalau misalkan pesanan sudah sampai, di video unboxing ya Kak, biar kalau ada kekurangan atau kekurangan atau kerusakan bisa diretur gitu maksud saya. Dan kalau misalkan online juga kan kadang gimana ya, kalau online itu kan kita harus rajin ngecek stok. Sering banget saya mengalami yang namanya kecolongan stok. Jadi ketika stok sudah habis gitu ya, seharusnya sudah habis, sudah tidak ada, atau mungkin belum restock lagi, tapi orderan sudah masuk.
Sedangkan customer itu biasanya agak bawel gitu, kok belum dikirim-kirim ya gitu kan, dia nggak mau yang namanya nunggu lama. Jadi pelayanan yang terbaik itu salah satunya juga bisa melakukan pengiriman yang cepat gitu. Terus yang ke kalau misalkan si barang itu sudah tidak ada, saya selalu yang namanya konfirmasi, hubungi sama customernya, Kak, saya mau konfirmasi untuk pesanan kakak, kode sekian sekian sekian, warna sekian sekian atau model sekian sekian, sold out nih kak, kira-kira mau diganti apa ya, kebetulan stok yang ready itu warna ini atau kode ini gitu. Dan kalau misalkan biar si customer juga cepat merespon gitu ya, kita biasanya saya tuh membatasi pengiriman. Jadi saya bilang gini, kami tunggu ya kak, konfirmasinya sebelum jam 5 misalkan, biar pesanan kakak bisa kami proses hari ini juga, bisa kami kirim hari ini juga. Kalau lewat dari itu kami kirim besoknya gitu. Tapi kalau udah besok nih, udah hari besok, tapi masih belum ada juga konfirmasi dari customer kita, biasanya saya coba hubungi telepon. Kalau dia kan biasanya kalau dari pengiriman itu ada nama penerima, nomor telepon sama alamat. Ada nomor teleponnya, biasanya saya langsung simpan nomor teleponnya. Kalau ada WA saya WA. Kalau nggak ada, saya langsung telepon pakai pulsa juga nggak apa-apa. Karena itu salah satu pelayanan yang baik menurut saya. Jadi biar si customer itu betah, nyaman sama kita. Oh enak ya belanja di Raini Hijab itu, dia tokonya amanah, bisa dipercaya gitu. Nggak asal ngirim aja, nggak barang reject dikirim gitu kan. Nggak barang yang udah sold out yang main asal kirim aja gitu. Terus yang kedua, memudahkan bertransaksi. Nah tadi saya bilang, saya baru punya 3 bank. Mandiri, BCA, dan DKI. Nah masih ada 1 bank yang customer itu tuh pada rewelnya tuh, kak adain dong si bank BRI ini, soalnya saya punyanya BRI aja, kalau ngirim ke Mandiri atau yang lain nanti kena biaya admin. Nah mereka tuh pada rewel, nggak mau kena biaya admin gitu. Jadi kita kasih kemudahan bertransaksi. Nah planning saya mungkin sekarang sebelumnya, karena juga saya masih sibuk ngurus kegiatan yang lain, sedangkan harus ke bank itu atau by telepon juga agak ribet. Jadi udahlah nanti aja, kalau saya sudah nyantai, saya mungkin akan membuka rekening baru lagi gitu. Terus untuk yang ketiga, ada penawaran yang menarik. Nah penawaran menarik ini yang tadi saya bilang, salah satunya contoh ada banting gitu ya. Dan kadang juga nggak hanya bundling aja, barang yang masih ready atau barang baru jadi pun gitu ya, masih produk baru, kita bikin penawaran terbaik gitu ya, penawaran menarik, kayak ngasih diskon berapa persen karena produk baru gitu kan. Atau penawaran menariknya itu seperti lagi Harbonas nih misalkan, kalau kakak order di Shopee dapat cashback sekian loh gitu, dapat voucher gratis ongkir loh gitu kan. Terus yang keempat itu ada evaluasi produk. Nah evaluasi produk itu yang saya bilang tadi awal, kita terima kritik saran dari customer. Nah kalau misalkan si customer memberi saran, misalkan kak, waktu itu saya pernah dapat saran dari customer itu hijabnya ceritanya ada tali di sini. Terus dia komen, dia ngasih saran, kak talinya mungkin agak dikebawahin ya biar nggak terlalu biar kalau dipakai tuh anti cabi lah gitu katanya. Terus talinya juga agak diperbesar, jangan terlalu kecil. Nah jadi kita menerima kritik dan saran dari customer buat evaluasi produk kita gitu. Kualitas kita ini sebenarnya udah bagus belum ya kira-kira gitu. Kalau misalkan sudah bagus, ya pastikan itu menjadi salah satu pemikat customer atau klien kita mau beli produk kita gitu. Oke, berarti selain kualitas tadi berarti ada kayak pelayanan, evaluasi, sama pembayaran yang mudah juga ya untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah itu kalau loyalitas pelanggan yang idealnya itu menurut kakak yang seperti apa ya? Oke, menurut saya untuk klien atau
konsumen yang ideal itu seperti apa. Saya suka sama customer itu atau klien itu yang ngerti sama produk kita. Contoh kalau hijab kan atau baju yang lain atau fashion yang lain, saya suka sama klien yang ngerti sama bahan dan kualitas. Ya, kan ada nih ya kayak kan ada konsumen yang dia tahu nih si kualitasnya bagus, tapi dia gimana ya, nawar aja gitu, kayak ngerasa ini mah kemahalan gini gitu kan. Padahal dia nggak bisa melihat, padahal di sini kenapa harganya bisa segini ya karena kualitasnya bagus gitu. Tapi kalau orang ngerti bahan, ngerti kualitas, ini bagus nih barangnya, harganya berapa, segini, ya nggak apa-apa, pasti worth it lah gitu sama kualitasnya gitu. Jadi menurut saya ya itu orang kalian yang ngerti bahan atau kualitas. Oke, berarti bisa dibilang kalau misalkan klien yang pelanggan yang mau beli dia tahu barangnya kayak gimana, lebih gampang komunikasinya, lebih gampang jualnya juga ya. Iya, lebih enak juga menyampaikannya karena dia ngerti gitu. Tapi kalau dia ngerti kan pasti kayak banyak protesnya gitu loh. Jadi kadang ya udah. Malah mungkin kalau mau nawarin barang yang lain karena kliennya itu tahu barangnya gimana, lebih gampang promosiin juga gitu ya. Iya, betul. Oke, kalau begitu menurut kakak bisnis kakak yang sekarang ini kayak gimana itu, maksudnya kakak nilai bisnis yang sekarang kakak ini tuh seperti apa? Oke, menilai bisnis sendiri ya. Bingung juga sih sebenarnya. Dibilang masih berkembang ya karena yang tadi saya bilang, saya masih small business, saya masih perlu banyak belajar dari segi penjualannya, mungkin segi kualitas produk atau yang lainnya. Jadi saya merasa bisnis saya itu masih perlu banyak gimana ya, belajar gitu lah. Jadi masih karena masih berkembang, jadi berusaha terus untuk ngelakuin yang terbaik biar customer ini tetap suka sama kita. Karena tujuan saya gini, saya pengen seperti brand-brand yang sudah terkenal. Contohnya kayak misalkan kalau fashion itu, kalau hijab mungkin kayak Zoya, kayak lagi ya Elzata dan yang lainnya. Kalau konsumen mereka membeli Zoya, mereka sudah tahu gitu sama kualitasnya. Ya, walaupun dia mungkin ketika dia datang ke store Zoya, dia nggak ngeliat harga lagi, tapi ngelihat modelnya bagus nih, suka kualitasnya, udah nggak usah diraguin lagi gitu. Jadi mereka langsung beli tanpa melihat harga. Nah, yang saya impikan gitu, yang saya pengenkan nanti customer saya itu seperti itu, seperti si Zoya ini yang sudah maju gitu, sudah luas lah ruang lingkupnya dan sudah ternama banget nih si brandnya ini gitu. Jadi ya ini hijab itu masih berkembang banget lah, belum ini. Oke, kalau masih berkembang gini, menurut kakak perlu mentor nggak sih atau cukup sendiri ngembangin gitu? Nah, yang tadi saya bilang karena masih berkembang ya jadi ya pastinya perlu banget gitu ya. Makanya gimana ya, saya sebenarnya itu SMA itu dari jurusan IPA ya, jadi jurusan IPA. Cita-cita itu sebenarnya pengen jadi perawat gitu kan, jadi pengen perawat. Jadi nggak ada kepikiran buat bisnis gitulah. Jadi pengen jadi perawat nih gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa gimana ya, kayaknya bisnis itu gimana ya, kayaknya tuh udah gimana, nggak tahu deh, kayaknya udah kayak sebagian gitu ya. enggak juga gitu ya, karena gimana ya, mikirnya mungkin kayaknya kerjanya ini fleksibel deh, kalau kita sebagai owner gitu ya bebas lah gitu, nggak terikat gitu. Sedangkan omset ya gitulah gitu ya, beda sama yang kerja pokok, mungkin dia udah setiap bulan dapat 5 juta, sebulan ya 5 juta gitu. Tapi kan kalau bisnis itu ya nggak menentu gitu, kadang sebulan dapat 5 juta, bahkan kadang cuma 2 juta doang, bahkan bisa 10 juta dalam satu bulan omsetnya gitu kan, bahkan bisa lebih gitu. Tapi ya itu yang saya bilang,
saya perlu belajar, dan ketika saya mau kuliah saya pikir kayaknya vision saya ini apa ya, lebih ke usaha deh, entrepreneur kayaknya cita-cita saya gitu, saya mikirnya gitu. Makanya saya udah saya ngambil kuliah ekonomi aja kali ya gitu. Terus makanya saya kuliah bagian ekonomi, mungkin nanti saya akan belajar yang namanya membuat laporan keuangan, bisa buat saya membuat laporan keuangan buat perusahaan saya, atau kenapa saya mau bisa laporan keuangan ya, karena ketika nanti ada karyawan saya misalkan kerja di tempat saya, dia mau memanipulasi data saya, kalau nggak ngerti kan ya udah ya iya aja kan gitu kan. Kalau saya ngerti laporan keuangan ya mungkin wah ini kesalahan nih gitu kan, siapa yang memanipulasi keuangan ini gitu kan. Terus yang kedua, mungkin kalau di kayak ekonomi itu kan ada manajemennya juga, kita belajar memanajemen apa ya, dari bagian promosi, terus bagian manajemen mengelola apa, pokoknya banyak banget kan pembelajaran. Jadi menurut saya ya kepake lah gitu. Makanya perlu mentor nggak sih, perlu ya. Salah satunya mungkin yang saya sekarang dapat itu mentornya ya salah satunya dari dosen di kuliah gitu. Mungkin kalau misalkan di luar dari webinar-webinar, seminar-seminar gitu, terus mungkin dari orang yang lebih berpengalaman banget bisnis gitu ya. Banyak kan kayak saudara-saudara saya kan dia sudah apa ya, bisa dibilang sudah omsetnya aja sudah lebih dari puluhan juta lebih gitu kan. Dan udah punya konveksi di mana-mana, pasti mereka lebih pengalaman dan lebih ngerti gitu ketika ada resiko, ada masalah, ada rintangan atau apalah gitu kan. Jadi ya saya perlu mentor gitu, biar saya juga nggak sampai ketika ada masalah jangan sampai salah langkah gitu kan. Yang namanya usaha kan pasti ada up and down-nya gitu ya. Ketika down, saya harus tahu nih gimana caranya biar gimana ya nggak down banget gitu, biar bisa bangkit lagi gitu. Berarti ke kuliah ini termasuk tujuannya untuk ngembangin bisnis juga ya, ngembangin bisnisnya dari skill kakak dulu gitu kan, gimana manage segala macam. Iya betul. Kakak juga ikut webinar. Oke. Kalau untuk webinar gitu, kakak pernah nggak kayak ikut webinar gimana supaya itu survive di dunia bisnis? Pernah. Nah itu kalau boleh tahu gimana itu untuk survive di bisnis, kan sedangkan kalau di bisnis itu kan faktor penentunya banyak ya, entah itu hype atau mungkin modal segala macam. Itu gimana tuh kalau survive-nya? Atau mungkin nambah promosi itu kan, atau mungkin nambah jualan, menurut kakak gimana yang bagus kalau untuk survive di bisnis tuh? Dan kan kita juga tahu kalau yang usaha hijab juga kan banyak. Gimana ya? Yang pasti kalau dari webinar pasti kan kita gimana ya, nambah pengalaman dan nambah wawasan dan pengetahuan. Jadi ketika narasumber kita menjelaskan, dia menceritakan gini, pasti kan jadi pembelajaran juga gitu buat kita. Oke. Jadi kalau gitu paling mungkin dari kakak ada mau ada tambahan atau apa, karena ini juga udah last question juga. Kalau gimana ya, mungkin kakak ada pesan buat kita yang masih kuliah? Kita juga masih sama-sama kuliah, bedanya cuma gimana ya, di passion yang berbeda aja gitu kan. Apa ya, saya juga walaupun sudah mencoba berbisnis, tapi bukan berarti gimana ya saya merasa wah gitu, enggak sih. Cuman ya ikut gimana ya, menerima diwawancara oleh Dimas aja, sebenarnya sharing aja sih tujuannya gitu ya. Jadi mungkin pengalaman saya seperti ini, kalian yang mungkin mendengarkan
juga tahu lah gitu ya. Dan mungkin kalau misalkan kalian juga berminat juga nanti ke depannya berbisnis gitu kan, mungkin bisa aja kan jauh lebih unggul dari saya gitu. Terus untuk tadi apa namanya, yang suksesnya si dunia itu gimana ya, gimana ya hijabnya sebenarnya emang udah banyak banget sih gitu ya. Cuman ya saya sih percaya aja sama diri saya sendiri gitu, karena kan yang namanya rezeki itu udah diatur sama Allah ya. Jangankan sama orang yang gak dikenal, sama teman kita aja kita bisa bersaing gitu kan. Kita jual hijab, mungkin teman kita yang ngelihat kita berhasil, mereka iri, mereka pengen coba, mereka ikut cara kita gitu. Tapi kan yang namanya rezeki itu kan nggak sama itu. Bisa aja saya berhasil, mereka enggak, tapi bisa aja saya berhasil cuma sampai sini, tapi teman saya ini bisa terjun gitu kan, bener bisa gimana ya, usahanya saya usahanya sudah semangat banget tapi hasilnya segini, tapi bisa aja teman saya yang baru terjun mereka udah meroket gitu. Oke, super sekali kalau begitu. Saya kembalikan kepada host kita, Bapak Rafa Rifandir Putra. Oke, jadi ini udah selesai untuk wawancaranya, udah 17 pertanyaan. Oke, berarti ini ya Kak, bener ya? Iya, untuk ininya ya? Iya. Takutnya salah, jadi kita tanyakan lagi. Masuk banyak juga ya penilaiannya. Produknya juga banyak. Iya, 507 penilaian. Iya. Ya walaupun pengikutnya baru sedikit. Iya. Tapi ya, jujur aja sih. Karena enggak. Karena saya juga mau jujur gitu, maksudnya dari pengikutnya ini saya nggak beli pengikut ya, karena kan banyak banget yang biar orang percaya harus beli pengikut nih gitu kan ya. Terus itu cara yang curang menurut saya. Jadi ya udahlah jujur aja, karena gimana ya, kalau kita menggunakan cara yang jujur pasti juga mendapatkan hasil yang puas. Baik. Gitu. Tenang kan, nanti Raka beliin pengikut kok, tenang aja. Mana bisa begitu. Oke, teman-teman ada yang mau tanyain lagi gak? Di luar dari pertanyaan itu. Abra tadi katanya mau nanya Kak, Mbak nanya apa Mbak? Jangan yang rumit ya. Agak tuh lah, ada tuh. Katanya ini Kak, Abra minta email. Untuk apa? Buat apa? Katanya Abra Buat apaan, ngaco? mau kerja bisnis bersama katanya. Tapi kalian pernah nyoba-nyoba gitu nggak sih? Pernah atau mau coba atau apa gitu? Pernah waktu itu pengen coba jual madu. Terus? Cuma Purno tuh, lu ngaco lo gitu. Waktu itu awalnya pengen minta Beda usaha lu. Cuma Purno kemahalan jadi gue nggak jadi. Tadinya pengen jadi reseller, cuma jadi wacana doang. Jadi belum berjalan dong? Belum, tokonya doang ada, produknya nggak ada. Gitu. Terus yang lain? Ada yang pernah atau mau baru rencana gitu? Abrar kan jualan kopi. Bar. Oh enggak, kalau Abrar jualan batagor dia. Batagor. Oke, kalau kayak gitu kan nggak ada lagi pertanyaan. Kita cukupkan aja kali ya. Sesi foto. Nah ya, sesi foto bener. Dim, bisa on cam nggak Dim? Bel, on cam Bel. Sebentar, nanti di stop presenting dulu. Ayo Kak, buru Kak. Masih Bar, sobat ganteng lu. Brar, lu jangan gitu Brar.